Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini masih pada mawaidnya Hudzaifah bin Al-Yaman, nasihatnya Hudzaifah bin Al-Yaman, nasihat beliau setelahnya. Dan wallahi Pak, ini nasihat besar untuk kita. Beliau mengatakan innal haqqa tsaqil, sesungguhnya kebenaran itu berat. Wallahi tsaqil, berat. Al-haq itu berat, Pak. Tapi apa kata beliau? Wa huwa ma'a thiqalihi mari. Tapi walaupun berat, lama kelamaan akan terasa mudah. Wa innal batila khafif, sebaliknya kebatilan itu khafif, ringan untuk kita kerjakan. Wa huwa ma'a khifatihi wabi, tapi walaupun ringan, dampak setelahnya itu membuat seseorang sengsara. Al-batil. Nasihat beliau setelahnya, wa tarkul khati'ati aisar, meninggalkan kesalahan itu lebih baik dibandingkan engkau bertaubat kepada Allah setelah berbuat salah. Lebih baik meninggalkan dosa dulu dibandingkan berbuat dosa kemudian bertaubat. Wa rubba syahwati sa'atin, betapa banyak syahwat sesaat, cuman 5-10 menit, aurasat huznan tawila, yang mana dia itu mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Syuh Pak, Masya Allah. Pertama disebutkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, innal haqqa tsaqil, sesungguhnya al-haq itu berat. Dan ini misdaku qaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Wahai Muhammad, kami akan berikan kepada engkau qaulan tsaqila, ucapan yang berat sekali. Makanya Pak, wallahi antum dakwah keluar enggak ada yang mudah. Hatta dakwah di kalangan salafiyun, hatta dakwah di kalangan orang-orang sudah ngaji, wallahi musibahnya itu berat. Hatta para sahabat, dakwah di kalangan sahabat berat atau ringan? Berat. Nabi kita Muhammad SAW dakwah di Mekah berat, dakwah di Taif berat, dakwah di kota Madinah berat atau ringan? Tetap berat. Tidak bakal pernah ringan. Makanya innal haqqa tsaqil, sesungguhnya al-haq itu berat untuk diterima. Al-Quran itu al-haq, as-sunnah itu al-haq. Kapan tahu kita ini riba haram? Banyak enggak orang-orang meninggalkan riba berat? Wallahi berat. Ketika orang kebiasaannya minum khamr, dia berusaha tinggalkan khamr, berat atau ringan? Berat. Orang kecanduan narkoba, ketika disampaikan al-haq, narkoba haram, meninggalkannya berat. Dan terus seperti itu. Makanya kata para ulama, innal haqqa tsaqil. Ini sama sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Pak, Masya Allah, jangankan manusia, gunung yang besar pun diberikan oleh Allah SWT Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah, nggak sanggup mereka. Sampai Allah berfirman, inna aradnal amanata ala samawat, sesungguhnya kami ini tawarkan amanah kepada as-samawat, langit-langit, wal jibal, gunung-gunung yang besar. Kami berikan apa? Amanat, al-haq. Mau nggak mereka nerima? Fa'abaina an yahmilnaha, langit yang 7 sama seluruh gunung enggan untuk menanggung amanat tadi. Wa ashfaqna minha, takut dari amanat, diberikan amanat. Tapi apa kondisinya? Wa hamalahal insan, amanat tadi dipikul sama siapa? Manusia.
Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak yang zalim dan banyak yang jahil. Asal terima amanat, akhirnya nggak sanggup itu. Dan itu apa? Zalum. Manusia banyak yang zalim. Jahul, banyak yang jahil. Nggak tahu dampak ke depannya itu apa. Kita terima ini, siap nggak? Kita asal terima-terima saja. Makanya Masya Allah Tabaraka Rahman, ketika Al-Imam Abu Hanifah, dan Anas sering sampaikan ini, ditawarkan jadi qadi dengan gaji yang mapan dan Imam Abu Hanifah tolak, dan beliau rela untuk dicambuk, yang penting nggak nerima amanat jadi qadi, jadi hakim. Saking beratnya amanah al-haq. Tapi Masya Allah Tabaraka Rahman, al-haq ini walaupun berat kata para ulama, tapi apa? Wa huwa ma'athiqalihi mari. Kalau seandainya kita ini bertahan sebentar untuk menerima yang berat, nanti lama-kelamaan akan mudah, akan gampang kata beliau. Terbukti Pak, awal ngaji kita berat atau sulit? Berat dan sulit. Tapi Masya Allah, awalnya dimusuhi keluarga, dimusuhi bapak, dimusuhi ibu, dimusuhi abang, dimusuhi adik. Mungkin kitalah yang menyendiri. Awalnya Masya Allah Tabaraka Rahman. Tapi lama-kelamaan Masya Allah, kita akan terbiasa dengan pola seperti itu. Dan bahkan kalau kita nggak bersama sunnah lagi, itu berat bagi kita. Dan kita berharap untuk istiqomah. Saking senangnya kita dengan al-haq, saking senangnya kita berjalan di jalan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak, Masya Allah Tabaraka Rahman, dijagalah itu. Dan al-haq itu Pak, kalau antum merasa ya Allah, anak kok baru ngaji kok berat niannya, nggak apa-apa Pak. Ingat kata Hudzaifah, tapi al-haq tumari akan khafif, akan ringan. Kenapa? Karena sesuai dengan fitrah manusia yang selamat. Sesuai dengan fitrah yang selamat. Pak, Masya Allah, fitrah manusia itu bertauhid atau berbuat syirik? Bertauhid, wallahi sahih. Fitrah manusia itu bertauhid. Jadi kapan dia itu dilarang dari kesyirikan, awalnya mungkin berat, sikit-sikit syirik, tapi lama-kelamaan fitrah dia akan mengatakan, oh iya benar ya, riba sama, sikit-sikit riba haram, sikit-sikit riba haram. Tapi kapan dia itu tinggalkan dan lama-kelamaan dia akan berjalan di atas sunnah Nabi kita sallam, akan sadar, oh iya betul ya, fitrah dia mengatakan itu. Ini maksud kata Hudzaifah, bi khilafil batil, beda dengan kebatilan. Pak, betul. Batil itu apa kata Hudzaifah? Khafif, enak, mudah, ringan untuk dikerjakan. Syahwat semuanya. Tapi apa, Masya Allah, kalau seandainya kita kerjakan, fa innahu wabi. Walaupun syahwat ini enak dikerjakan, enak diperbuat dan sebagainya, tapi dampaknya setelah itu wabi, penuh dengan apa? Kesengsaraan. Makanya sampai beliau mengatakan warubba syahwati sa'atin, betapa banyak syahwat sesaat dikerjakan, tapi apa dampaknya? Turithu huznan tawila, dia akan mewariskan kesedihan yang sangat panjang sekali. Syahwatnya sebentar Pak. Anda ambil contoh, Masya Allah Tabaraka Rahman. Anda nggak tahu udah cerita di sini atau belum ya? Kayaknya udah. Zina, perbuatan apa? Zina. Syahwatnya itu Pak sa'ah, cuman beberapa saat saja. Tapi apa? Zina aurathat huznan tawila, dia akan mewariskan kesedihan yang panjang. Anda ambil contoh, Masya Allah Tabaraka Rahman. Ada salah satu kampus Islam loh katanya, zina sama kampus itulah, tapi bukan sunnah, bukan apa ya, antum tahulah itu liberal, banyak liberal ya di situ. Lahiran di toilet kampus, anaknya lahir dengan selamat, bayinya itu digetok kepalanya, kepala bayi sampai meninggal. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Syahwat sa'ah, syahwat cuman sesaat saja, tapi Pak, wallahi itu memori dia membunuh anaknya sampai mati, nggak bakal lupa.
Wallahi sahih. Dan itu banyak. Tapi orang pinjam ke bank, riba, pinjaman online, pinjol, syahwatnya sesaat. Habis itu banyak orang yang akhirnya sedih, tak berkehujung. Ada ujungnya, tak berkesudahan. Terus seperti itu. Ujung-ujungnya terpaksa bunuh diri. Antum bukalah Google, bunuh diri disebabkan apa? Pinjaman online. Buka, antum akan jumpain puluhan berita. Nggak usah di luar negeri, di negara kita. Dan itu bukti nyata, Pak. Stres mereka. Kita nikmatin pinjaman online 10 juta. Kita nikmati sesaat. Tapi pusingnya bertahun-tahun. Sampai ujungnya harus meninggal. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Musik juga sama. Pak, jangan dikira artis-artis yang konser sana konser sini banyak yang nggak bunuh diri. Wallahi banyak. Dia merasakan syahwat sesaat ketika konser. Amma ba'du, ada perlu setelahnya apa yang terjadi? Buktinya banyak yang bunuh diri. Artis-artis luar negeri, di negara Jepangnya, di negara Korea, di negara Baratnya, hitunglah kabar-kabar mereka. Berapa orang dari mereka yang bunuh diri padahal mereka memiliki harta yang banyak. Syahwat sah, cuman syahwat sesaat saja. Tapi setelahnya habis, Pak. Harta yang dia kumpulkan gak bisa membalas kesedihan dia. Tidak bisa nutup apa kesedihan dia. Popularitas yang dia kumpulkan atau orang-orang yang dia bisa gaet gitu loh ya, tidak bisa membuat dia itu senang. Kenapa? Syahwat sah. Auratat huznan tawila, yang akan mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Apa kata beliau? Wa hakadha hiya halul muharramat kulliha. Ini kondisinya semua keharaman seperti itu. Apapun bentuk dosanya, Pak, dia syahwat sesaat, tapi apa? Kesedihan yang panjang. Nggak usah jauh-jauh. Semisal santri nih mau nakal, mikir dulu panjang. Mau melanggar aturan pondok, mikir panjang-panjang. Gara-gara syahwat sesaat, mau kabur nih, sebentar aja ke Indomaret nggak izin. Berkali-kali dia kerjaan seperti itu. Ujung-ujungnya bisa dikeluarkan. Akhirnya sedih berkepanjangan. Syahwat sesaat. Jangan dikira nggak. Itu hukum udah baku, udah sunnatullah, bahwa saya maksiat pasti akan mewariskan kesedihan yang panjang, apapun bentuknya. Perselingkuhan, apa? Perselingkuhan di mana-mana, dampaknya ketika broken home, anak rusak, kejiwaan anak dan sebagainya rusak, pasangan juga rusak, aib tersebar, dan. Awalnya gara-gara syahwat apa? Sesaat. Dampaknya huzan tawila, kesedihannya nggak bisa dia pupuk, kesedihan yang nggak bisa dia timbun, akan terus muncul kesedihan itu, muncul berita lagi, yang sudah bertahun-tahun pun ditimbun tetap muncul maksiat tadi. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Makanya kalau kita mau maksiat, tolong pikir panjang. Gara-gara sebentar kebinasaan akan terjadi. Maksiat pertama yang Allah abadikan dampak sampai hari kiamat, maksiatnya siapa? Iblis, laknatullah alaih. Iblis, Pak, cuman sesaat. Diperintahkan sekali sama Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu. Wahai para malaikat, sujud kalian semua. Untuk siapa? Li Adam, untuk Adam. Tidak lama, Pak, sujud sebentar saja. Usjudu li Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud sesaat. Malaikat, masya Allah, Allah muliakan sampai detik ini. Yang nggak mau sujud cuma satu, siapa? Iblis. Aba wastakbar, dia membangkang, nggak mau taat sesaat saja. Alasannya ana khairun minhu, aku lebih baik daripada siapa? Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah, aku lebih baik. Enggak mau aku sujud, paling cuma sebentar loh, Pak.
Apa yang terjadi? Yang terjadi Allah turunkan iblis, Allah keluarkan iblis dari mana? Surga. Dan Allah nggak terima sampai saat ini. Dan iblis pun nggak mau taubat kepada Allah SWT. Satu kesalahan, syahwat sesaat. Dua, kesalahan berikutnya. Nabi Adam alaihis salam sama Hawa makan buah apa? Buah khuld, kata iblis. Buah khuld, syajaratul khuld, buah kekekalan. Wahai Adam, kalau engkau makan nih sama Hawa buah ini, engkau akan kekal. Engkau memiliki kekuasaan kerajaan yang gak bakal pernah punah. Fa'akala minha, dimakan sama iblis sama Hawa. Fabadat sawatuhuma, langsung terbuka aurat Adam sama Hawa. Malu. Balasannya apa? Allah mengatakan qulna habitu minha jami'a. Turun kalian semua dari surga. Adamnya turun, Hawanya turun, iblisnya turun. Taib. Setelah Adam turun ke atas muka bumi, adakah Allah balikkan lagi ke surga? Ada? Tidak. Sampai kapan manusia Pak di atas muka bumi? Sampai hari kiamat. Syuf, dampak gara-gara cuman makan buah khuld, huznan tawila, dampaknya itu waktu yang panjangnya, Masya Allah. Pak, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berapa ribu tahun? Tanggalan kita Masehi, nggak usah Hijri belum ada, Masehi. Sebelum Masehi itu berapa ribu tahun? Sama setelah Masehi, setelah kelahirannya Nabi Isa alaihis salam, itu beribu-ribu tahun gitu loh, Pak. Panjangnya, Masya Allah. Dampaknya sampai seperti itu. Cuman makan buah apa? Khuld, kata iblis. Allahu Akbar. Makin nasallallahu assalamu ta'ala afiyah. Kita kalau sebelum maksiat pikirlah panjang-panjang. Dampaknya tuh besar maksiat itu. Jangan dikira ringan. Makin Masya Allah tabaraka rahman. Disebutkan di sini, kata para ulama, kita nggak bakal pernah tahu dampak itu Allah angkat sampai kapan, itu kita nggak pernah tahu. Terus asalnya kita berbuat maksiat, dampaknya itu terus sampai hari kiamat. Kecuali Allah angkat istilahnya keburukan itu dan dampak itu, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau kita mau cerita dari zaman dulu itu banyak, Pak. Cuman syahwat sesaat. Antum tahu, Masya Allah. Manusia Allah Subhanahu wa taala kasih makanan yang paling terbaik dari surga untuk Bani Israel. Apa makanannya? Dari surga, Bani Israel dikasih khusus oleh Allah. Apa? Al-man wassalwa. Allah kasih khusus al-manna wassalwa dari langit. Allah kasih. Pak, makanan yang Allah turunkan dari langit itu cuma terjadi di Bani Israel. Allah turunkan makanan khusus untuk Maryam, Bani Israel. Zaman Nabi kita Muhammad SAW nggak ada itu. Nabi Isa berdoa, Rabbana Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan untuk kami ma'idatan minas sama, makanan penuh dari langit. Allah turunkan. Makanya Bani Israel itu mendapatkan kenikmatan besar, al-manna wassalwa dan. Tapi mereka minta apa? Minta bawang-bawangan. Mimbakaliha, sayur-sayuran, wa kithaiha, wa fumiha, wa adasiha. Minta bawang adas loh. Allahu Akbar, bawang-bawangan. Yang Allah turunkan makanan dari apa lah? Langit, minta ganti. Gak betah sama al-manna wassalwa. Allahu Akbar, syahwat sesaat ya akhi. Banyak orang Allah kasih kenikmat, oh dapat motor baru, tapi nggak ada syukur-syukurnya. Kapan udah dinaikin selama sepekan? Biasa aja kata dia. Syuf, ini manusia syahwat sesaat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan al-manna wassalwa, mereka minta bawang-bawangan, sayur-sayuran dari bumi. Bawang Pak tumbuh dari bumi, sedangkan al-manna wassalwa turun dari langit. Apa kata Allah? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Wahai Bani Israel, kalian mau nih ganti yang bagus dengan yang jelek? Pak, Masya Allah tabaraka rahman. Biar kita itu disadarkan. Maksudnya gini, antum udah kenal sunnah, udah tahu pentingnya dan wajibnya nuntut ilmu, antum udah paham itu.
tapi masih nggak mau kajian. Pak, antum ambillah firman Allah, atastabiduluna alladhi huwa adna. Antum mau ganti jadwal kajian ini dengan jadwal nongkrong di luar. Alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Jadwal kajian yang antum Allah kasih kesempatan untuk kita kajian, nimba ilmu yang hukumnya wajib, mau kita ganti dengan syahwat sesaat. Syahwat mikir panjang kita itu. Jangan sampai kita ini gara-gara syahwat sesaat akhirnya kita hilangkan banyak kebaikan di situ. Ini wasiat-wasiat agung loh, Pak. Antum tahu, Masya Allah, apa kata para ulama disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Sayyidul Khatir. Beliau mengatakan, wa ajhalul juhal, orang jahil yang paling jahil. Orang jahil yang paling apa? Jahil. Man athara ajilan ala ajilin, orang yang mendahulukan dunia dibandingkan akhirat. Itu yang Allah firmankan, wa tu'thirunal hayatad dunya, terus wal akhiratu khairun wa abqa. Allah, syufa wa tu'thirun, kalian dahulukan al hayatad dunya, kehidupan dunia. Apa kata Allah? Wal akhirah, sedangkan akhirat ini khairun, lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Kita kajian, Pak, Masya Allah, ini Allah catat terus untuk hari kiamat kita. Tapi nongkrong Allah catat terus dengan menyanyiakan waktu. Kalau nongkrongnya nggak bermanfaat, tapi kalau untuk masalah akhirat, untuk usaha, untuk nyari maisha, fadhal. Tapi Pak, Masya Allah, Tabarakallah Rahman, kalau kita lalaikan itu, apa kata Allah? Wa tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Apa kata Ibnu Jauzi? Hadza ajhalul juhal. Itu termasuk orang jahil yang paling jahil. Nasallallahu salamata wal afiyah. Fakam qad sami'na an sahibi malin atlaqa nafsahu fi syahawatiha. Kata Ibnu Jauzi, betapa banyak kami dengar tentang orang-orang memiliki harta yang melimpah ruah. Allah kasih harta yang harusnya bisa bersedekah, mengeluarkan zakatnya, membantu fakir miskin. Tapi apa? Atlaqa nafsahu fi syahawatiha. Justru dia campakkan diri dia terjun jauh ke dalam apa? Kebinasaan dunia. Yang harusnya untuk akhirat, Allah kasih kesempatan, ada harta yang harusnya untuk akhirat, dia malah milih untuk dunia. Syuf. Walam yanzur fi halalin wa haram. Dia nggak tahu, nggak pernah lihat ini harta dikeluarkan halal atau haram. Ini harta masuk halal atau apa? Haram. Nggak pernah dia pikirkan. Tapi apa yang terjadi? Yang dia rasakan itu ketika dia sudah mati, baru dia nyesal senyesal-nyesalnya. Oke, Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Dari sini, Pak, kita dapat ambil faedah. Kapan Allah kasih dunia untuk kita, ingat itu ada nasib bagian kita untuk akhirat. Allah firmankan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ingat yang kau cari itu kehidupan akhirat, tapi jangan lupa kehidupan dunia. Maksudnya, Pak, dapat harta, Abu Bakar dapat harta semua dikeluarkan, Umar dapat harta setengah dikeluarkan, para sahabat secara umum dapat harta sepertiga dikeluarkan. Tapi kita bisa praktekkan, berapa gaji kita, sepertiga bagi langsung. Gaji 3 juta, semisal contoh, wallahi contoh ya, gaji 3 juta, ya Allah, ana dengan gaji 3 juta ini, ana bagi sepertiganya, itu ana sedekahkan. Tapi dapatlah 1 juta, antum bagi 1 juta dalam 30 hari, berarti 1 juta bagi 30, dapat berapa? Keluarkan, bismillah, 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 bismillah tiap hari. Sepertiga, Pak. Itu para sahabat zaman dahulu. Kenapa? Karena aslinya kehidupan dunia kita itu ada hak untuk orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lisail wal mahrum. Di harta kita itu ada hak orang lain untuk yang minta ataupun yang tidak minta. Berikan sepertiga dari harta kita. Itu yang perlu kita ketahui. Perhatikan, Pak. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Fal mu'rid 'anillah. Orang yang dia itu berpaling dari Allah, lahu min dankil ma'isyah. Pastikan hidup dia sempit, enggak nyaman.
orang Pak nggak sholat, orang malas sedekah, orang malas kajian, ana bisa pastikan Pak, lahu min dankil ma'isyah, hidupnya apa? Sempit. Sampai banyak orang mereka mengatakan daqat biyal ardu bima rahubat, dunia ini serasa sempit padahal luas. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena kita berpaling dari siapa? Allah. Berpaling dari Allah SWT. Apa kata Ibnu Qayyim? Wa in tana'ama fid dunya bi asnafin ni'am. Walaupun dia ini dapat di dunia dengan banyak kenikmatan. Kendaraan ada, harta ada, rumah ada. Dia punya bi asnafin ni'am. Semua bentuk nikmat dia punya. Baju iya, makanan iya. Allahu Akbar, banyak. Dia dapat semua itu. Dia rasakan semua itu. Dia pernah naik kendaraan, semua kendaraannya, mobilnya, pesawatnya, motornya, kereta apinya, semua dia rasakan. Kapalnya, semua. Bajunya, baju ininya, baju itu, dia rasakan. Makanannya, seafoodnya, nasi gorengnya, semuanya, dagingnya, udah pernah dia rasakan. Dia tahu, tapi apa ternyata dia hidupnya sempit, tidak merasa nyaman sama sekali. Fa fi qalbihi minal wahsyah. Itu kenapa? Di hati dia itu ada kerisauan, kegelisahan yang Allah letakkan di hati dia. Enggak bakal pernah Allah cabut sampai kapan? Sampai kita itu datang menghadap Allah. Selama kita masih berpaling loh Pak ya. Selama kita masih berpaling, pastikan Allah akan letakkan kegelisahan di hati kita. Ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Itu udah Pak sunatullah. Makanya Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari ajaran saya, dari peringatan saya, kata Allah, Al-Qur'an, hadis, kita berpaling. Dari sholatnya kita berpaling, dari kajiannya kita berpaling, dari sedekahnya kita berpaling, dari amal apanya kita berpaling, semuanya berpaling. Apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka bagi dia kehidupan yang sangat sempit sekali. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan dia dalam kondisi buta pada hari kiamat nanti. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Nasihat Hudzaifah setelahnya. Apa kata beliau? Wa tarkul khati'ati khairun min talabit taubah. Engkau meninggalkan dosa jauh lebih baik dibandingkan engkau bertaubat gara-gara telah berbuat dosa. Maksudnya apa? Istilah kita tuh lebih baik mencegah dibandingkan mengobati. Atau sedia payung sebelum hujan. Cegah dulu Pak. Betul, kita kehujanan, bisa kita ganti baju pakai minyak kayu putih, bisa. Tapi ngobati. Kalau bisa kita sedia payung pakai jaket, kenapa tidak? Itu istilah kata orang-orang kita, orang-orang tua kita. Tapi Hudzaifah mengatakan, engkau meninggalkan dosa itu jauh lebih baik dibandingkan engkau bertaubat gara-gara telah berbuat apa? Dosa. Itu kata beliau. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, itulah maksiat yang Allah tetapkan akan ada terus kerugian di situ. Mau dari melihat yang haram, mau makan yang haram, mau muamalah yang haram, Pak, hindarkan. Apalagi makanan haram kita masukkan ke keluarga kita. Ay wallah, 1 dirham riba lo ya. Cuman 1 apa? Dirham. Apa kata Nabi SAW? Dirhamun ya'kuluhu rajulu min riba. 1 dirham yang dimakan seseorang dari harta apa? Riba. 1 dirham tuh berapa ribu sih zaman kita sekarang? Berapa ribu rupiah? Pak, 1 dirham itu 3 gram perak. Berapa? 3 gram perak. 1 gram zaman kita sekarang, anak cek itu 20.000. Berarti 20.000 kali 3 berapa? 60.000. Dirhamun ya'kuluhu rajul min riba. 1 dirham yang dimakan seseorang dari hasil riba. Pak, sekarang orang-orang kerja di bank ribawi, ada nggak gajinya per bulan 60.000? Ada nggak?
Gak ada. Ini 60.000 satu dirham dimakan seorang dari hasil riba. Wa huwa ya'lam, dia tahu kondisi itu haram. Asyaddu min 36 zanyah, itu lebih buruk daripada dia berzina sebanyak 36 kali. Pak, orang zina 36 kali dapat penghasilan tuh Pak jauh lebih besar dibandingkan 60.000. Ada sampai sekian juta, dan itu kita musyahad gitu loh. Dan itu banyak berita-berita yang mengabarkan itu. Ada yang sampai sekian puluh juta dan sebagainya. Itu hasil apa? Zina. Jauh lebih buruk satu dirham yang dimakan dari riba. Tiba-tiba kita kasih ke anak kita. Wallahi Pak, itu akan menghasilkan penyesalan sampai selamanya. Sampai kita lepas itu. Wallah azim ini Pak. 36 kali berzina, orang bisa berdapat banyak fulus. Kita kerja dapat hasil riba 60.000, habis Pak. Itu yang kita kasih anak kita. Turith awrasat huzan tawila. Wajar kita berkesedihan berkepanjangan, enggak pernah sembuh Pak. Sampai kapan? Sampai kita narik kaki kita dari harta yang haram. Kapan haram Pak, hindarkan. Wallahi haram. Enggak ada lagi kapan haram ya haram. Kapan halal ya halal. Ada di tengah-tengah, apa namanya? Syubhat. Di tengah-tengah ada namanya apa? Syubhat. Tapi pertanyaannya, boleh enggak kita masuk syubhat? Wallah haram. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terbiasa masuk syubhat, harta yang rancu antara halal sama haram, waqa'a fil haram, pastikan dia nanti akan terjatuh dalam urusan yang haram, kata Nabi. Maka maksud Anda itu sampai harta haram, muamalah haram, tinggalkan Pak. Ini akan mewariskan huznan tawila, gak pernah selesai. Anda ambil contoh, Masya Allah. Ada salah satu ikhwan, Anda bercerita nih Pak. Jadi ikhwan ini bangun bisnis dulunya ketika dia gak tahu hukumnya. Bangun bisnis properti, perumahan. Itu kasusnya di Solo, ikhwan. Tapi ikhwan ini dari Sumatera. Dia bangun beberapa, dia beli tanah, dia kaplingkan, atau dia buat rumah, bangun. Semisal rumah 4 rumah gitu, bedeng kayak gitu. Dia bangun. Tapi dari modal pinjam uang bank, riba. Pak, nas'alullah assalamatu wal afiyah. Antum tahu, beberapa tahun yang lalu meninggal beliau. Yang pusing ahli warisnya. Ahli warisnya cuma satu, perempuan, anaknya cuma perempuan. Pak, ditekan sama bang. Ayo Allah. Kita yang berbuat dosa, siapa yang nanggung? Anak. Syuf, syahwat sa'ah, cuman syahwat sesaat, aurasat huzan tawila. Kita wariskan kesedihan yang panjang. Untuk siapa? Bukan untuk kita saja, untuk anak keturunan kita. Gak bisa Pak, wallah. Zina dapat anak zina. Yang salah bapak, yang dicela siapa? Anaknya. Zina, anaknya dibunuh. Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin kutilat. Betapa banyak janin nanti pada hari kiamat ditanya sama Allah. Dikubur hidup-hidup dia. Al-mau'udah, dikubur hidup-hidup. Janin Pak, bayi sendiri. Yang ngubur bukan orang lain, bapaknya sama ibunya sendiri. Yang bunuh bapak sama ibunya sendiri. Al-mau'udatu su'ilat. Allah tanyakan mereka semua, Allah bangkitkan semua. Bi ayyi dzambin kutilat. Atas dasar apa ini bayi bisa dibunuh kayak gitu? Atas dosa apa? Berbuat apa bayi ini? Berbuat salah apa? Syuf, yang salah siapa? Bapaknya. Tapi mewariskan kesedihan untuk anaknya. Dan terus seperti itu. Khamar juga sama. Pak, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Khamar, banyak orang minum khamar. Antara suami sama istri tengkar di depan anaknya. Bapaknya udah mabuk, tengkar terus sama ibunya. Anaknya lihat kondisi itu sedih berkepanjangan. Syufa, yang berbuat dosa bapaknya, yang merasakan kesedihan siapa? Anaknya. Kayak wasiat Hudzaifah tuh Pak, wasiat azimah, wasiat besar, pikir panjang-panjang. Makanya sebagian orang mengatakan sebelum engkau bermaksiat, stop 2 detik. Apa itu yang kita inginkan dampaknya? Sebelum kita
makan harta riba. Apa ini yang kita inginkan? Hancur rumah tangga, hancur anak, hancur ekonomi rumah tangga kita. Itu yang kita mau. Pikir panjang-panjang. Sebelum kita minum khamar, pikir panjang-panjang. Sebelum kita main judi. Ay Pak, sekarang main judi di mana-mana. Sampai ada judi online. Ayo Allahu Akbar. Anda dapat cerita dari ikhwan ini. Ustaz, antum tahu nggak saking parahnya di tempat kita? Itu ada pagi-pagi suaminya main HP. Judi judi online. Suami ini tiba-tiba istri ngomong, "Kak, udah belum? Gantian main judinya." Wallah uksim billah nih Pak, ini dari ikhwan cerita ini. Nggak mikir lagi dampaknya Pak. Hidupnya akan terus sulit seperti itu. Ditiru sama istrinya. Anak istrinya kayak gitu ditiru sama anaknya. Ya kan istilah orang kita Pak, buah ini tak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ya buahnya akan jatuh dekat batangnya. Kecuali pas jatuh ditilap sama burung dibawa pergi. Iya jauh dia. Ada orang bapak sama ibunya maksiat terus, anaknya soleh ada. Tapi itu 1:1000. Karena biasanya anak itu akan baik dengan lingkungan bapak dan ibunya dan akan buruk dengan lingkungan dan bapak dan ibunya. Nah, Nabi mengatakan anak itu dilahirkan sesuai apa? Fitrah. Siapa yang merusak? Abawah, bapak dan ibunya. Yuhawidanihi, yunasiranihi, yumajjisanihi. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebelum maksiat macam ngerokok, Pak. Pikir panjang-panjang, gimana anak kita kalau merokok? Pak, panjang itu, masya Allah. Anak kita ikut ngerokok, Pak. Kita ini perokok berat misalnya. Wal'iyadzubillah, nasallallahu salamatu wal afiyah. Sebelum kita merokok lagi, kita udah tobat nih. Pikir lagi panjang-panjang. Apa kondisinya kapan anak niru kita? Pikir panjang-panjang sebelum itu. Sebelum nanti kita sedih. Dan itu banyak kondisinya. Merokok bisa, maksiat apa bisa. Kenapa tahu bapaknya seperti itu? Dia akan contoh. Ada satu video itu anak lewat di Instagram mana? Dia punya perempuan perokok. Anda nggak tahu siapa dia. Lewat aja di feed Instagram itu. Ketika bapaknya ini, Anda nggak tahu, tiba-tiba datang anaknya. Dia ngomong, "Ya, udah berapa kali ngerokok?" kata dia. Dia anak perempuan ngomong ke bapaknya. Anaknya pun benci loh, Pak. Lihat bapaknya apa? Pikir panjang-panjang, Pak. Anak kita sekolahkan sekolah Islam semisal. Anak kita harapkan itu mereka jadi ustaz, jadi dai, jadi ulama besar. Kita mikir panjang-panjang. Macam kita gini, Pak. Banyak orang ini nggak kajian gara-gara mau nonton TV. Kita paksa anak kita, "Nak, kamu ngaji gini-gini." Bapaknya sibuk ngapain? Ibunya sibuk ngapain? Ayo Allah, mikir panjang-panjang. Sebelum kita nyesal, sebelum nanti anak mencontoh kita, "Lah bapak kayak gitu kok. Lah ibu kayak gitu kok." Sebelum nyesal panjang-panjang, Mak. Ana walhamdulillah. Santri juga tahu. Ana enggak pernah suruh anak-anak untuk ke masjid sholat. Enggak pernah. Jarang sekali. Anak paksa itu enggak pernah. Jarang. Itu berangkat ke masjid, anak di kantor udah berangkat pakai jubah sendiri, pakai peci sendiri, salam sama umi, berangkat ke masjid. Selalu seperti itu. Bukan dari perintah, tapi dari contoh. Kalau nggak kita contohkan kapan lagi? Makanya tadi Khalid tuh nangis minta ikut, cuman belum makan, siang nggak tidur, besok sekolah, minta ikut kajian dan sebagainya. Nggak boleh sama uminya. Maksudnya, Anda nggak pernah nyuruh, "Nak, nanti kajiannya gini-gini, ba'dal maghrib ini sama ini." Nggak pernah. Tapi dengan lihat kondisi seperti itu, anak itu akan senang untuk ngambil faedah dari apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Itu kata para ulama. Makanya ala kulli hal, Pak, di sini belajarlah kita sebelum berbuat salah, berbuat maksiat, pikir panjang-panjang apakah dampak ini yang kita inginkan. Allah alam bisawab. Fadhal, adzan dulu, kita lanjutkan ba'dal adzan. Fadhal.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Kita lanjutkan nasihat berikutnya. Syufa ini nasihat Masya Allah. Wallah agung. Qila li Hudzaifah bin Al-Yaman ditanya ini Pak, Masya Allah. Atarakat Banu Israil dinaha fi yaumin wahid. Apakah Banu Israel meninggalkan agama mereka dalam satu hari? Qala la. Tidak. Bani Israel
tidak meninggalkan agama mereka secara sekaligus dalam satu hari, enggak. Tapi pelan-pelan. Walakinnahum, kondisi Bani Israel, kanu idza umiru bi syai'in, kalau mereka diperintahkan dengan satu hal, taraku, pelan-pelan mereka tinggalkan. Taib, ketika Allah perintahkan wajibkan kita dengan beberapa hal, banyak kondisi kita pelan-pelan tinggalkan yang sunnah. Habis tinggalkan yang sunnah, ujung-ujungnya tinggalkan yang wajib. Banyak enggak? Banu Israel. Allah Pak, bahaya. Padahal sholat kita nih Pak, yang wajib-wajibnya kapan bolong-bolong, kapan banyak enggak khusyuknya, yang nambal sholat apa? Sunnah. Syuf. Walakinnahum, akan tapi Bani Israel, kanu idza umiru bi syai', kalau diperintahkan dengan satu hal, taraku, pelan-pelan mereka tinggalkan. Awal yang sunnah, habis yang sunnah, sunnah yang lain, sunnah yang lain, sunnah yang lain, sampai kewajiban-kewajibannya. Sekarang Pak, Masya Allah Tabarakallah Rahman, awalnya beberapa kewajiban, nanti kewajiban ini, kewajiban itu. Sholat, subuh ditinggalkan, habis subuh isya ditinggalkan, habis isya lama-lama zuhur, aduh masih kerja, habis zuhur nanti asar, masih istirahat, habis tidur siang, nanti habis tuh sekarang masih bertahan maghrib. Tapi Pak, yakinlah suatu saat nanti banyak tinggalkan sholat maghrib. Wallahi sahih. Falnatta'id, kita cuma ambil pelajaran Pak dari manusia sebelum kita, Bani Israel. Pak, padahal Bani Israel ini Allah utamakan di atas banyak umat. Apa Allah firmankan? Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat nikmat-nikmat yang udah aku kasih untuk kalian oleh Bani Israel. Pak, jadi Bani Israel ini Masya Allah, semua nabi dari zaman Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Habis Ibrahim nanti setelahnya Ishak, habis Ishak setelah Yakub. Nah, habis Yakub sampai ke Nabi Isa, itu hampir rata-rata banyak dari Bani Israel. Israel Pak, para nabi itu banyak dari Bani Israel. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Banyak kami utamakan kalian dari banyak makhluk. Syufa, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kami utamakan kalian dari banyak makhluk, dari banyak alam gitu loh. Dari alam jinnya, alam apanya dan seterusnya. Bani Israel yang menguasai. Tapi Masya Allah Pak, walaupun kenikmatan-kenikmatan yang Allah kasih, tetap mereka itu tinggalkan agama mereka. Tapi enggak sekaligus, berangsur, pelan-pelan. Sebaliknya, wa idza nuhu an syai'in raqibuh. Kalau Bani Israel dilarang dari sebuah perbuatan, mereka kerjakan pelan-pelan. Awalnya, oh ini kan makruh, nggak apa-apa lah makruh, yang penting nggak haram. Ada nggak ucapan itu? Banyak. Kan masih makruh, belum haram katanya. Ada yang mengatakan isbal. Oh nggak apa-apa isbal makruh. Ya talaab. Oh, anggap makruh. Kenapa kita tinggalkan yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Banyak Pak, musik. Ada yang mengatakan musik makruh. Anggap pun makruh. Bani Israel Pak, tinggalkan agama mereka awalnya dari berbuat hal yang makruh. Lama-lama yang haram pun dilibas sama mereka. Yang haram Pak, dikerjakan sama mereka. Nggak mikir dampak lagi. Riswah. Awalnya riswah, suap, terima suap. Lama-lama korupsi. Pelan. Bani Israel. Apa kata Hudzaifah? Hatta salahu min dinihim kama yansalikhu ar-rajulu min qamisihi. Antum tahu baju seseorang Pak? Kadang-kadang macam kalau seandainya kita sarung nih, kalau kita pakai semisal di bawah, kendor. Kalau kita nggak tarik, kendor, lama-lama sampai melorot. Betul-betul lepas agama. Itu dia Bani Israel. Tapi Pak, kalau kita udah mulai kendor, astagfirullahaladzim, tarik lagi sarungnya, kita balik lagi ke abang. Tapi kalau nggak balik Pak, Bani Israel dah itu. Dengan kenikmatan yang Allah kasih Pak, hilang sama mereka.
Tetap mereka ini gampangnya Pak. Sampai datang Nabi kita Muhammad SAW, saking sombongnya mereka, karena cuman beda nasab dari keturunan Ismail dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel, nggak diterima sama mereka. Dan itu kondisi Bani Israel. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, jangan kita main-main Pak sama dosa, sama ibadah. Jangan dibilang akan cuman sunnah, akan cuman sunnah. Naam sahih cuman sunnah, tapi banyak sunnah yang menyelamatkan kita. Ana ambil contoh. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Tidaklah seorang hamba dekatkan diri dia dengan hal-hal yang sunnah, bukan wajib loh Pak ya, hal-hal yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku cinta sama dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta sama dia, aku yang jaga telinga dia, aku yang jaga mata dia, aku jaga tangan dia. Ini kata Allah. Dan aku jaga langkah kaki-kaki dia. Itu kalau sudah apa? Cinta. Berarti Pak, kata para ulama, yang sunnah itu sering sekali menyelamatkan seseorang. Jangan kayak Bani Israel Pak, ditinggal lama-lama tinggal betulan. Dan itu kondisinya banyak terjadi. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan itulah Pak, Bani Israel dikasih nabi nggak disyukurin, dikasih ulama nggak disyukurin. Kita juga sama Pak, dikasih ilmu, kalau nggak bersyukur Pak, dimudahkan untuk nuntut ilmu, dimudahkan untuk belajar, dimudahkan untuk gali tentang agama Allah sama ajaran Nabi kita sallallahu, kita nggak syukuri, hati-hati Pak. Apa kata Allah? Syuk. Watslu alaihim, wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka tentang apa? Naba alladzi atainahu ayatina, tentang cerita orang-orang yang kami kasihkan untuk mereka ayat-ayat kami. Kita nih Pak, ayat Quran datang untuk kita, hadis Nabi juga datang untuk kita. Apa yang terjadi? Fansalakha minha, malah kita berpaling dari ayat Allah. Ada kajian, makanya Pak bahaya kita tahu kajian kita nggak datang. Apa perintah Nabi? Idza marartum bi riyadil jannati fartau. Kalau kalian tahu melewati nih taman-taman surga, jangan lewat aja. Fartau, apa irtau? Singgah, duduk. Banyak Pak kondisi kehidupan kita selamat gara-gara duduk di majelis ilmu. Apa yang terjadi Pak? Fansalakha minha, kami kasih ayat-ayat kami. Al-Quran Pak dirak itu banyak. Fansalakha minha, malah berpaling. Fa'atba'ahu syaitan. Kalau udah berpaling Pak dari ayat-ayat kami, dari hadis-hadis kami, hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Syaitan mulai ngikutin mereka. Orang kalau udah berpaling dari ayat Allah Pak, udah malas belajar dan sebagainya, fa'atba'ahu syaitan, diikuti sama siapa? Syaitan. Fakana minal ghawi. Kalau udah kayak gitu Pak, pastikan biasanya dia ini akan apa? Ghawin, terjerumus Pak, terlalu jauh nanti, susah ditarik lagi. Apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kami selamatkan dia. Kami mau selamatkan dia kalau kami berkehendak. Tapi apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Pak, banyak Pak kesempatan yang Allah berikan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kita maksiat. Ikhwan datang, ya akhi, antum enggak tahu hukumnya itu haram? Antum ini. Ustaz datang, ya akhi, antum enggak tahu hukumnya haram? Alah. Jadi Pak, membanggang sama nasihat ikhwan-ikhwan kita, membanggang sama nasihat asatidzah kita, dia malah ngikutin apa? Wattaba'a hawa, ngikuti hawa nafsu. Dinasihat orang tuh banyak Pak, sampai ujung-ujungnya maksiat nggak lagi sembunyi-sembunyi. Maksiat secara apa? Terang-terangan. Wattaba'a hawa, dia ikuti hawa nafsu dia. Akhlada ilal ard, dia malah pengen hidup lama di bumi, nyari harta terus seperti itu. Apa kata Allah? Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhathu aw tatruku yalhath. Itu permisalannya seperti anjing yang terus ngos-ngosan. Engkau angkat dia ngos-ngosan, engkau biarkan dia ngos-ngosan, anjing lah. Itu yang Allah firmankan loh Pak, ya Allahu akbar. Makanya, syuf, itu Bani Israel itu Pak. Itu Bani Israel, pelan-pelan, tapi lama-kelamaan kalau udah hawa nafsu nguasain, wattaba'a hawa, diikuti sama syaitan, kana minal ghawin.
Sering sekali kita ini termasuk orang terjerumus jauh, susah Pak diangkat lagi. Siapa yang nolong kita? 1000 ustadz pun datang nasihatin, wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Kapan Allah udah palingkan hati mereka, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, apa kata Nabi? Kalau seandainya Allah udah sesatkan, fala hadiyalah. 1000 ustadz nggak akan ada yang mampu ngasih dia hidayah. Percuma Pak, ustadznya menyampaikan, akhi ana mau jumpa sama antum, ada beberapa yang mau sampaikan. Nasi 4 mata ditolak, sama ikhwan juga sama ditolak. Nggak ada, mental semua. Fakana minal qawmin. Itu loh Pak, Bani Israel. Ayo Bani Israel, Harun nasihatin, Musa nasihatin, Isa pun sempet-sempetnya mau diapain? Disalib. Bani Israel. Itu Pak, Bani Israel udah. Isa nyampaikan kebenaran, pula dia disalib. Nas'alullah salamatal afiyah. Dan terus seperti itu. Ibrahim juga digitukan. Semua nabi, Hudnya juga sama, Lutnya juga sama, Salehnya juga sama. Nabi yang kita tahu Pak, Nabi Nuh alaihi salam juga sama. Jangan sampai kita Pak datang ayat Allah malah kita buang mental-mental, biasanya kita terjerumus susah balik. Itu nasallallahu salamata wal afiyah. Wallahu alam bissawab. Jadi Pak, ingat Bani Israel tidaklah meninggalkan agama mereka sekaligus. Maksudnya apa? Kalau kita terbiasa Pak meninggalkan perintah, mengerjakan larangan Allah, hati-hati Pak, bisa jadi murtad. Ana nggak tahu. Ana tuh ada dengar cerita tentang qari, seorang qari, katanya qari gitu ya, nikah dengan seorang akhwat, maksiat, mungkin maksiat, lepas, habis lepas jilbab murtad. Ada nggak kasus itu? Wallahi ada. Dan itu terus berkelanjutan. Makanya Pak, kalau kita nih mau maksiat, ingatlah kasus Bani Israel. Apa yang terjadi sama Bani Israel itu terjadi di kita. Makanya disebutkan oleh para ulama di sini Pak, masya Allah, inna min akhtar ma tubtala bihil ummah. Yang paling bahaya umat Islam dikasih cobaan apa? Cobaannya Bani Israel. Nggak ada yang lain. Cobaan apa Bani Israel? Ketika pelan-pelan meninggalkan yang menjadi perintah Allah dan pelan-pelan melakukan apa yang Allah perintahkan. Nggak apa-apa haram, yang penting kan sedikit. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Sedikit, betul sedikit. Nggak apa-apa lah, terima aja. Darurat. Katanya ini nggak apa-apa haram, darurat. Awalnya darurat, lama-lama doyan. Awalnya apa? Darurat, lama-lama doyan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Terakhir, nasihatnya Hudzaifah. Setelah itu kita bahas tentang nasihatnya Mu'adz ibn Jabal. Terakhir, nasihatnya Hudzaifah bin Al-Yaman. Beliau mengatakan, coba, masya Allah, ma'rufukumul yaum munkar zamanin qad mawa. Ini Hudzaifah Pak, nasihati untuk para tabi'in setelah generasi zaman sahabat. Ma'rufukumul yaum munkaru zamanin qad mawa. Amalan yang kalian anggap biasa, wajar, normal saat ini, itu dianggap buruk zaman dulu, zaman sahabat. Apa kata beliau? Wa inna munkarakumul yaum, dan amal mungkar kalian hari ini yang kalian anggap mungkar, ma'rufu zamanin qad ata. Itu adalah sebuah hal yang ma'ruf, hal yang biasa di zaman yang akan datang. Maksudnya Pak, tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya menjadi zaman yang lebih buruk. La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya akan buruk. Apa kata beliau? Wa innakum la tazaluna bi khairin ma 'araftumul haqqa. Kalian akan terus berada dalam kondisi baik selama kalian tahu mana al-haq, mana al-batil. Yang kedua, wa kana al-alimu fikum ghairu mustakhaffin bihi. Yang kedua, ulama kalian enggak dilecehkan. Selama kalian tahu al-haq, kata Hudzaifah, yang kedua selama ulama kalian enggak dilecehkan. Baik.
Kita masuk penjelasannya, Pak. Apa kata beliau? Ma'rufukumul yaum, amal yang wajar yang kalian anggap sekarang saat ini wajar, dulu para sahabat nganggap mungkar. Banyak loh, Pak. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Kita lihat kondisi saat ini, orang wanita nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab. Zaman kita udah jadi kewajaran bukan? Banyak yang udah anggap wajar lah. Justru ada zamannya ketika orang pakai cadar dianggap teroris. Zaman dulu Pak, orang buka wajah itu mungkar. Zaman dulu, walaupun yang namanya wajahnya apa? Sunnah. Nutup apa? Nutup wajah sunnah. Tapi mereka itu haya, malu, Pak. Antum tahu ayat hijab awalnya turun, itu semua istri-istri Nabi kita SAW langsung pakai apa? Cadar, langsung nutup wajahnya. Tapi Pak, Masya Allah, di zaman kita saat ini nampakkan wajah dianggap wajar. Jangankan nampakkan wajah, nampakkan aurat. Sekarang kalau antum mau cari, mana lebih banyak manusia nutup aurat atau buka aurat? Pak, berangkat ke pasar, bukan lagi setengah betis zaman Imam Syafi'i. Zaman Imam Syafi'i setengah betis. Zaman kita setengah paha. Terbuka, free, majan, gratis antum nengok. Syuf, majan ya akhi. Imam Syafi'i zaman dulu nggak sengaja, min ghairi amdin, nggak sengaja. Imam Syafi'i zaman dulu setengah apa? Betis. Sekarang sengaja setengah paha. Wajar. Apa kata Hudzaifah? Hari ini kalian anggap wajar, dulu mungkar besar zaman dulu. Sekarang kalian anggap mungkar, nanti tengoklah. Akan banyak orang anggap wajar. Antum tahu zina? Zina, Pak, Masya Allah Tabarakar Rahman. Zaman kita masih anggap itu satu hal yang batil, yang buruk, yang jelek. Tapi di akhir zaman hadis sahih, apa kata Nabi? Seseorang berzina taharriyal himar. Seseorang berzina di akhir zaman sebagaimana unta jantan menyerang unta betina, menyetubuhi unta betina. Pak, unta ini kapan bersetubuh? Nggak sembunyi-sembunyi, di pinggir jalan. Berzina di pinggir apa? Jalan. Saat ini belum ada, Pak, mungkar besar zaman kita sekarang. Kapan ada orang berzina di pinggir jalan? Wallah, Pak, ngamuk kita semua. Ngamuk semua. Tapi di akhir zaman kata Nabi, seseorang berzina di pinggir jalan itu udah banyak, Pak. Sebagaimana keledai bersetubuh di pinggir jalan. Apa yang terjadi sampai kita mengatakan orang terbaik, kata Nabi, orang terbaik di zaman itu mengatakan la waraita wara ajidar. Tidak bisakah engkau itu zina di balik tembok? Itu orang paling baiknya, Pak. Kalau saat ini, Pak, wah habis. Dia mau masak. Tapi nanti di akhir zaman susah kita mengingkari itu. Kita cuma mengatakan, aduh zina lah balik tembok aja lah, nggak apa zina, tapi balik apa? Tembok. Itu orang paling baik itu, Pak. Terjadi. Makanya jangan sekali-kali kita berharap hidup di akhir zaman. Kita di akhir zaman. Jangan berharap hidup di akhir zaman lagi. Anak penasaran sama Dajjal. Penasaran sama apa? Dajjal. Anak penasaran sama Ya'juj dan Ma'juj. Pak, zaman Dajjal, zaman Ya'juj dan Ma'juj, mungkar tuh besar sekali. Mau dari zinanya, khamernya, khinzirnya, kilapnya, anjing dan babinya, Pak, dibebaskan sebebas-bebasnya. Akhir zaman yang mana nanti akan diberantas sama Nabi Isa alaihi salam. Jangan kira kita ini berharap mau hidup di akhir zaman. Hidup di zaman kita aja berat. Berat, Pak. Zaman fitnah saat ini. Dan itu wasiat besar. Gimana kita mau selamat? Taib, apa kata beliau? Ingat, keselamatan kalian, kata beliau sini, wa innakum la tazaluna bi khairin. Kalian itu akan terus selamat ma araftumul haq. Selama kalian itu tahu al-haq dan batil. Maksudnya apa? Ngaji. Kita nggak bakal tahu mana hak sama mana batil kecuali dengan ngaji, belajar. Makanya hukum ngaji wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib, Pak. Jangan dikira kajian ba'da maghrib ini sunnah, wajib. Apalagi satu-satunya kesempatan kita kajian ba'da maghrib.
Udah wajib itu, Pak. Kita ini banyak lalainya. Udah talabul ilmi, menuntut ilmu. Apa hukumnya kata Nabi? Faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu wajib setiap muslim. Kita muslim nih. Kita muslim, Pak. Mau orang awamnya muslim, mau ustadznya muslim. Makanya sampai para asatidah, para ulama, mereka nggak putus dari nuntut ilmu. Mereka tetap belajar terus. Nabi Musa jadi nabi, belajar atau tak belajar? Belajar. Terbukti nih, ketika jumpa dengan siapa? Nabi Khidir, surat Al-Kahfi, tetap belajar. Nabi kita Muhammad SAW belajar dari siapa? Malaikat Jibril. Tetap belajar, Pak. Jangan dikira nggak belajar. Sampai kapan Nabi SAW putus dari wahyu? Sampai akhir, baru Nabi meninggal. Berarti apa? Kita juga sama, terputus dari belajar sampai meninggal. Nabi habis turun wahyu selesai, nggak lama dari itu meninggal. Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, Pak, terus ngaji. Kita selamat nih dari cobaan akhir zaman. Selamat dengan cara apa? Araftumul haq. Kenali al-haq. Hindari al-batil. Ngaji, belajar, cari itu, gali terus informasi. Cari tahu. Itu yang perlu kita ketahui. Yang kedua, apa kata beliau? Wa kana al-alimu fikum ghaira mustakhaffin bihi. Yang kedua, selama kalian tidak merendahkan ulama kalian. Karena apa? Di akhir zaman ini ulama-ulama tuh banyak dijadikan sebagai candaan. Ada salah satu klip video dari Suriah, ya Allah akbar. Qari Quran, syekhnya gitu ya. Itu ditampilkan dengan tampilan yang melecehkan agama gitu loh, Pak. Cara penyampaiannya, ada salah satu video klip. Anak tuh benci sekali lihat video klip itu. Dibuat untuk istiza bila ulama, mencela kehidupan para ulama. Antum tahu film yang baru-baru terakhir keluar, musalsal, drama yang difilmkan. Musalsal itu Imam Syafi'i. Sebelumnya kan ada Imam Ahmad. Sebelumnya ada Umar, kan teman-teman ya. Terakhir ini baru-baru keluar di Ramadan tahun ini, itu ada namanya musalsal Imam Syafi'i. Musalsal drama Imam Syafi'i. Pak, banyak kemungkaran di situ. Imam Syafi'i digambarkan tidak seperti Imam Syafi'i. Itu banyak, Pak. Kalau kita udah rendahkan para ulama, habis biasanya hidup kita. Enggak selamat. Pakai Masya Allah Tabaraka Rahman. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, wallah adim, Ibnu Mubarak ma'ruf, ulama kita semua. Apa kata Al-Imam Ibnu Mubarak? Man istakhaffa bil ulama. Barang siapa yang merendahkan para ulama, kehormatan para ulama direndahkan, dihinakan, dicela, dimaki, dibuat drama dan sebagainya untuk mencela mereka, zahabat akhiratu. Pastikan akhirat dia enggak selamat. Hilang akhirat dia. Kapan udah rendahkan apa? Ulama. Banyak direndahkan, Pak. Antum tahu orang pertama kali yang merendahkan ulama zaman siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Orang munafik. Wa ra'isuhum Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Apa kata mereka? Ma ra'ayna mithla haula arghabu butunan wala ajbadu indal liqa. Kami ini tidak melihat orang-orang seperti mereka. Arghabu butunan, perutnya buncit-buncit, gendut-gendut. Nabi dicela, Pak, para sahabat itu. Lihat ulama-ulamanya, gendut-gendut mereka semua. Padahal mereka ini hidup susah, tapi ada yang buncit dicela. Itu tak buncit, apalagi yang kebetulan buncit. Habis. Ini munafik zaman dulu. Haula arghabu butuna, perutnya buncit. Akzabu al-sunnah, tukang dusta. Nabi kita SAW dibilang paling dusta. Dibilang apa paling? Dusta. Kadzabun asyir. Ini mereka lemparkan. Sahirun kadzab, tukang sihir pendusta. Disampaikan akzabu al-sunnah wala ajbadu indal liqa. Dan mereka ini paling pengecut kapan jihad. Wallah, padahal yang paling pengecut ketika jihad orang munafik. Dilemparkan sama untuk Nabi kita bersama para sahabatnya untuk mencela
kaum muslimin. Jadi Pak, pelecehan terhadap ulama udah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat Allah. Apa ayatnya? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi dan ayat-ayatnya, wa rasuli dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian buat bahan candaan. Ustaz dibuat bahan candaan. Jadi bahan candaan gitu loh, nggak boleh. Nggak boleh, bahan candaan nggak boleh Ustaz. Hatta dia di majelis, hatta ada di situ, jangan dicandai, nggak bisa. Hati mereka tuh kadang-kadang, hati kita nih beda loh Pak, hati ustadz-ustadz sama hati kita nih. Kenapa? Mereka tuh sensitif biasanya. Kalau kita nih sering ketawa, akhirnya sering candain orang. Ah gitu aja sakit hati kadang-kadang. Gak bisa, jangan. Gak boleh. Rasul juga sama. Jangan dibuat candaan. Apa kata mereka? Kami ini innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main, cuma senda gurau saja. Saya ngomong itu cuma canda. Langsung apa kata Allah? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian udah kufur setelah kalian beriman. Syuf, ini awalnya Pak istihza, merendahkan para ulama. Man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuh. Orang yang merendahkan para ulama hilang akhiratnya. Makanya disebutkan oleh Ibnu Asakir rahimahullah, beliau mengatakan luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu apa? Racun. Jangan Pak sekali-kali kita makan. Apa kata Ibnu Asakir? Wa adatullah, sunnatullah, kebiasaan Allah, fi hadki muntakisihim ma'lumah. Allah akan hinakan mereka satu persatu. Biasa gitu. Makanya kalau bisa, selama kita menghormati para ulama, para asatidah, para duat, ana yakin selamat hidup kita dan selamat akhirat kita. Karena gini Pak, kalau kita udah mencela ulama, kemana kita mau belajar? Kita ini nanti sama fulan, sama ustadz fulan kita cela, ustadz fulan kita cela, ustadz fulan kita cela, terus gitu di semua tempat kita cela. Habis itu kita cela mereka semua. Kemana kita belajar? Dari mana kita tahu al-haq dan batil kecuali dari mereka? Sedangkan mereka ini memiliki segudang warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya, tapi jangan, bukan berarti ustadznya salah antum diam aja. Datengin, nasihati 4 mata. Biasa itu Pak, nggak ada masalah. Dan ana yakin ustadz-ustadznya ustadz kapan dinasihatin nerima. Nabi dinasihatin sama Umar, nerima nggak? Terima. Kapan beliau nolak? Itu baru masalah. Tapi ini biasanya kita belum nasihati, tapi kita udah bicarakan. Sampaikan dulu, ana yakin mi'a fil mi'a mereka nerima. Ana alhamdulillah Pak, dari ana awal berdakwah dulu, udah berapa kali dinasihati Ustaz, afwan kayaknya antum salah nyampaikan ayat. Oh masya Allah, jazakallah khair. Ada ayat yang awalnya waw, ana baca fa. Ana baca fa, rupanya waw. Salah, memang salah. Kita Pak kapan dikasih tahu yang mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Nasihatkan. Wallahi, dan justru orang paling terbuka itu para ulama. Setahu ana gitu. Tapi ulama yang lurus loh ya. Ulama yang lurus. Makanya ketika antum dapati ada kayaknya ini ada yang rancu, datangin aja, ketok pintu rumahnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menerima ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu. Kan banyak peringatan Allah untuk Nabi SAW. Nabi terima atau nolak? Terima. Contohnya apa? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak. 1. Abasa wa tawalla. 5 adin talahum. Itu kan terus Pak, banyak. Allah ingatkan. Dalam hadits qudsi juga sama dan sebagainya. Maka kita perlu tahu Pak, selama kita ini menghormati orang-orang memiliki ilmu, sampai ikhwah juga Pak. Ikhwan, ini ikhwan, dia punya ilmu, hormatin. Ikhwan udah lama ngaji, hormatin, nggak bisa enggak. Kita ada sebagian orang, yang penting nggak boleh mencela ulama, mencela ikhwan nggak apa-apa. Sama aja, nggak boleh mencela ikhwan haram, mencela ulama juga apa? Haram, nggak boleh Pak.
Ana itu sering dapat kabar tentang fulan wala alan, fulan wala alan, fulan wala alan. Itu Pak ana tutup. Itu sering dan nggak ada faedahnya gitu loh. Tidak ada faedahnya. Ini disebutkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, kalau kita kerjakan dua tadi selamat apa? Akhirat kita. Nah, wallahu alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke nasihatnya Muadz ibn Jabal insyaallah. Nah, wallahu alam bisawab. Fadl, kalau ada pertanyaan silahkan. Ta'al. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau nanya, ana bekerja di salah satu travel umrah. Apa hukumnya menerima dana dari calon jamaah yang mana ana ketahui berprofesi sebagai pemain musik, penyanyi, organ tunggal. Barakallahu fikum. Taib. Orang beli dagangan kita, kita tahu hasilnya dari hasil haram. Boleh nggak kita terima? Jawabannya boleh. Taib, apa dalilnya? Nabi kita Muhammad SAW dikasih hadiah makanan oleh orang Yahudi. Taib, semua orang Yahudi di zaman Nabi kita SAW muamalah dengan muamalah riba. Anas bin Malik mengatakan, anna Yahudiyan khayyatun Yahudiyan. Ada seorang penjahit Yahudi. Da'an Nabi SAW li ta'amin. Manggil Nabi untuk apa? Makan. Fa'atahu. Maka Nabi datang sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dikasih sebuah makanan, ada dubba. Dubba ini labu. Anas bin Malik awalnya nggak suka sama labu, tapi Nabi makannya lahap. Ini yang ngasih orang Yahudi, yang hasilnya aslinya hasil riba, tapi Nabi makan. Apa kata Anas bin Malik? Fakuntu uhibbud dubba min yauma idzin. Sejak saat itu aku suka apa? Labu. Apa kata para ulama? Orang berpenghasilan riba selama dia kasih untuk orang itu jatuhnya udah hadiah. Orang semisal beli barang di kita tahu dia ini penghasilannya riba, datang beli barang, beli ke kita, semisal kita jual permen, jual beras, jual apa, boleh nggak kita terima uang dari dia? Boleh. Karena juga Nabi muamalah dengan orang Yahudi, jual beli ada, hadiah juga ada. Nabi meninggal gara-gara makan daging dari wanita apa? Yahudi. Nabi makan. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, boleh. Apalagi dalam bentuk dia itu sudah dalam bentuk al-bai' wa syira', jual beli. Orang-orang Eropa itu banyak penghasilannya dari harta haram. Kenapa? Tidak lepas dari riba. Biasa gitu. Tapi orang Muslim di sana boleh nggak jual beli sama mereka? Jawabannya boleh. Nah, tapi kalau kita ada bagian riba di mereka, dengan cara apa? Kerja di perusahaan mereka, baru haram. Kerja di bank ribawi, hukumnya apa? Haram. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada orang semisal musik, kerjaan dia pemain musik dan sebagainya, tiba-tiba daftar umrah ke kita, boleh nggak kita terima? Fadhal, terima. Nggak ada masalah sama sekali. Uangnya apakah haram kita terima? Tidak haram. Uangnya halal. Dan banyak hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menunjukkan hal itu. Allah a'lam. Fadhal, dan silakan. Tapi sudah ya, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah SWT kita pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang nasihatnya Muadz bin Jabal. Kurang lebih ana mohon maaf kalau ada sebuah kesalahan itu datangnya dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berguna dari kesalahan tersebut. Wassalamualaikum Nabi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.